Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabiana Oktavia Putri dengan NIM 2020 0606 086. Saya dari Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul. Saya sedang menempuh semester 2 dan memiliki mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisik 1 di kelas KJ02 dengan dosen pengampu Ibu Mutiah Munawaroh. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu krioterapi, yaitu ice immersion atau ice bath. Ice immersion atau krioterapi pada umumnya adalah penggunaan sumber fisis, yaitu energi dingin untuk menurunkan suhu jaringan pada saat inflamasi. Modalitas dingin ini diperlukan pada terapi untuk mengatasi cedera akut dan kronis. Pada cedera akut, energi dingin dapat menghambat inflamasi. Suhu yang digunakan untuk proses terapi ini terdapat di rentang 0 sampai 18 derajat Celcius. Namun satu yang perlu diketahui bahwa energi dingin ini tidak dapat ditransferkan pada jaringan. Namun suhu tinggi yang terdapat pada jaringan pada saat inflamasi akan berpindah pada suhu yang lebih rendah, yaitu pada saat penggunaan modalitas energi dingin ini. Sehingga saat energi dingin diberikan pada jaringan tertentu, panas dari jaringan tersebut akan mengalir menuju energi dingin hingga suhu dari kedua benda yang bersentuhan tersebut menjadi seimbang. Penggunaan energi dingin ini untuk menghambat inflamasi dan mengurangi nyeri. Pada kali ini kan saya akan membahas ice bath. Nah, ice bath ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari krioterapi tadi, yaitu dengan mengisi wadah yang akan cukup jika kita mencelupkan bagian anggota tubuh. Yang diperlukan itu dengan air dingin dan es batu, tentunya dengan air yang bersih. Nah, intervensi ini akan mempengaruhi suhu jaringan sampai dengan 4 cm di bawah permukaan kulit. Cold immersion atau cold bath ini dilakukan tidak lebih dari 20 menit, namun juga perlu diperhatikan secara berkala suhu dari ice bath tadi, karena jika tidak hati-hati, pasien akan terkena hipotermia atau juga cold shock. Efek fisiologis yang akan diberikan oleh cold bath atau cold immersion ini ada satu, yaitu vasoconstriction. Vasoconstriction ini merupakan kebalikan dari vasodilatasi. Vasodilatasi itu sendiri artinya kan adalah pelebaran pembuluh darah akibat kenaikan suhu di jaringan. Nah, kebalikan dari itu yaitu vasokonstriksi merupakan penyempitan pembuluh darah akibat penurunan suhu di jaringan. Vasokonstriksi ini juga bisa membantu meredakan pembuluh darah yang membesar akibat mikrotrauma muskuloskeletal, sehingga pengurangan nyeri dapat terjadi karena asam laktat yang berlebih pada tubuh yang akan menyebabkan rasa nyeri dan pegal ini akan keluar bersamaan seiring mengecilnya pembuluh darah. Pengecilan pembuluh darah ini juga bisa mengurangi pembengkakan dan kerusakan jaringan. Yang kedua yaitu untuk memperlambat metabolisme sel. Penurunan metabolisme sel akan mengurangi cedera hipoksia sekunder dan menghindari bagian lain untuk ikut rusak. Penurunan metabolisme sel juga akan mengurangi pelepasan mediator inflamasi lain dan produksi samping seluler. Yang ketiga adalah mengurangi inflamasi. Di dalamnya termasuk mengurangi pembengkakan, mengurangi nyeri, serta mengurangi pendarahan. Mekanisme mengurangi nyeri pada ice immersion ini adalah dengan meningkatkan ambang saraf akhir atau ambang batas rangsang saraf, karena kalau terjadi inflamasi tubuh, yaitu ambang batas rangsang sarafnya akan menurun. Yang kedua juga akan memperlambat kecepatan konduksi saraf, yaitu
dengan suhu dingin yang diberikan, reseptor saraf akan merasakan dan akan menurunkan kecepatan saraf perifer sehingga menghambat transmisi di sinapsnya. Yang nomor 8 yaitu menstimulasi kekuatan otot. Selanjutnya, terdapat indikasi atau kasus-kasus apa saja nih yang bisa digunakan ice bath atau ice immersion, yaitu yang pertama ada inflamasi dan cedera akut atau cedera yang baru selepas latihan atau mikrotrauma muskuloskeletal. Yang kedua ada nyeri akut, kronis atau nyeri pasca operasi. Bisa juga berupa sprain dan strain otot. Yang ketiga ada yaitu ketika pasien dalam rangkaian latihan peningkatan ROM atau range of motion. Jadi selepas latihan diberi ice bath atau ice immersion. Selanjutnya ada kontraindikasi atau kasus-kasus yang tidak diperbolehkan penggunaan ice bath ini. Yang pertama adalah cardiac problem. Karena pasien dengan cardiac problems atau masalah jantung tidak akan mendapatkan manfaat dari ice bath dan hanya memperparah kondisi dari jantung pasien. Yang kedua yaitu luka terbuka yang tidak tertutupi. Yang ketiga yaitu alergi dingin. Ketika pasien mengidap alergi dingin, tentu saja pasien hanya akan mengalami kesakitan saat intervensi dilakukan. Yang keempat yaitu adanya ketidaklancaran sirkulasi, karena ice bath ini akan memperkecil pembuluh darah dan sirkulasinya akan melambat, sehingga ketidaklancaran sirkulasi hanya akan menjadi makin parah. Yang kelima yaitu ada ketika kondisi pasien yang mempunyai otot yang terlalu kaku dan tegang, karena ice bath ini akan membuat otot berkontraksi. Ketika suhu dingin di reseptor menstimulasi saraf yang terhubung pada muscle spindle, kemudian membuat muscle spindle tersebut membuat otot berkontraksi. Jadi ketika kontraksi bertemu otot yang terlalu kaku dan tegang, artinya otot yang sedang berkontraksi juga, maka tidak ada manfaat yang terjadi. Ice bath ini tidak boleh dilakukan setelah melakukan strength conditioning. Dosis dalam mempergunakan ice bath ini adalah digunakan dalam waktu 10-15 menit dan maksimalnya 20 menit. Karena jika lebih dari 20 menit hanya akan ada dampak negatif yang terjadi, yaitu ada hipotermia, ada cold shock, dan lain-lain. Temperatur yang digunakan pada cold bath yaitu antara 10 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Ice bath ini tidak disarankan terlalu sering, jadi hanya boleh 2 minggu sekali maksimalnya, karena kalau terlalu sering tidak akan memaksimalisasi benefit yang dilakukan setelah Anda workout, setelah pasien tersebut workout. Dan tipe dari ice bath ini adalah continuous, jadi selama berendam atau selama merendamkan salah satu anggota bagian tubuh pasien, bagian tersebut tidak boleh diangkat ataupun diangkat celup kembali gitu. Jadi ketika diangkat celup hanya akan meningkatkan rasa sakit akibat suhu dingin pada tubuh pasien. Jadi biarkan bagian tubuh tersebut terbiasa dan dapat mentolerir paparan suhu rendah yang diberikan. Mekanisme penggunaannya adalah 1. Yaitu sediakan air dingin
dan es batu dari air yang bersih. Jadi kalau ada luka dapat diminimalisir adanya bakteri yang dapat malah menyerang luka tersebut. Terus sesuaikan jumlah dengan wadah yang akan diisi. Kemudian tuang air dingin sebanyak 2/4 wadah atau setengah wadah, karena jika terlalu penuh tidak ada tempat lagi untuk es batu dan hanya akan membuang-buang air yang dimasukkan. Setelahnya baru menuang es, lalu ukur suhu untuk tepat di antara 10 sampai 18 derajat Celcius. Beritahu atau edukasi pasien terlebih dahulu untuk menggunakan pakaian yang memang bisa memproteksi area yang sensitif, atau bisa juga pakai pakaian renang. Jika terdapat ketidaknyamanan pada jari-jari, bisa menggunakan shoe caps atau pelindung jari-jari seperti yang ada di gambar ini. Nomor 2 yaitu lakukan perendaman secara perlahan maksimal pada bagian dada. Namun kalau masih baru-baru, pasien bisa mencelupkan setengah bagian bawahnya terlebih dahulu, baru jika sudah ada penyesuaian suhu bisa dilanjutkan sampai ke batas dada. Biarkan atau pertahankan kepala untuk tetap kering. Yang tadi yaitu jangan mengangkat celup anggota badan. Tips juga untuk pasien yang merasa agak kedinginan, yaitu coba tambahkan esnya ketika pasien telah ada di dalam wadah. Jadi pasien dapat lebih mudah menyesuaikan suhu rendah tersebut. Yang ketiga yaitu keringkan bagian tubuh pasien menggunakan handuk bersih. Selanjutnya hangatkan tubuh menggunakan selimut dan meminum minuman yang hangat. Jangan lupa untuk tetap meminum, begitu pula saat dilakukan perendaman, bisa relax di bath-nya. Jadi ice bath itu kan untuk mengistirahatkan otot-otot yang nyeri, bukan untuk membersihkan badan. Jadi pastikan kalau pasien itu relax dan diberikan kenyamanan. Jadi pasien bisa sambil minum minuman berelektrolit, terus bisa sambil baca buku atau menelpon seperti itu, berbicara dengan orang lain yang membuat nyaman. Jadi bisa mendistraksi pasien dari suhu rendah yang diberikan ke tubuhnya. Selanjutnya selesai. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.